Intinya, kewajiban zakat dikenakan pada setiap yang keluar dari tanah dan juga pada hasil usaha. Qala Allah Ta'ala, ini yang kedua ya. Yang kedua, khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah zakat dari harta mereka. Fi surat Taubah ayat 103. Kandungan ini bersifat umum dan mencakup semua hal, termasuk komoditas perdagangan. Karena itu semua adalah harta benda kita. Ketiga, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas harta benda mereka. Itu dalam riwayat Imam Bukhari. Keempat, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal perbuatan itu diganjar berdasarkan niat, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Dalam riwayat Imam Bukhari. Jika pemilik harta perniagaan itu ditanya, apa maksudmu menumpuk barang-barang ini? Pasti ia menjawab, mencari keuntungan. Aku tidak berniat menyimpan barang-barang ini. Karenanya engkau melihatku membeli kedelai di pagi hari dan membeli beras pada siang hari. Saya membeli sapi di pagi hari dan siang hari aku membeli kambing. Karena saya tidak ingin barangnya, tetapi keuntungannya. Jadi sabda Rasulullah SAW di atas menunjukkan kewajiban zakat pada barang-barang dagangan. Karena niat pemilik adalah keuntungan. Kelima, dalil rasional, yaitu jika kita menafikan zakat komoditas perdagangan, tentu banyak sekali harta benda orang-orang kaya yang tidak terkena zakat. Mengingat mayoritas harta benda orang-orang kaya berupa komoditas perdagangan. Andai mereka tidak memutar uang mereka dengan perdagangan, pasti harta benda mereka tidak akan berkembang. Harta para saudagar tidak meningkat kecuali dengan cara memutarkan hartanya lewat berdagang. Jika kita mengatakan sesungguhnya orang-orang yang memiliki jutaan rial, rupiah, yang senantiasa memutarnya dengan cara berdagang demi mengembangkannya, tidak wajib zakat, maka banyak harta benda mereka yang tidak terkena zakat. Tentu ini bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya mereka dan didistribusikan kepada orang-orang fakir mereka. Perhatikan perbandingan berikut ini. Seandainya si A memiliki banyak tanah, kemudian pekarangan, hewan-hewan ternak, perabot-perabot rumah tangga, dan mobil-mobil yang mencapai jutaan rial atau dolar untuk diperdagangkan, dan B hanya memiliki hanya 200 dirham, maka lalu kita katakan kepada si A, kamu tidak wajib zakat, dan dikatakan kepada si B, kamu wajib zakat. Apakah ini masuk akal? Jelas tidak masuk akal. Syariat Islam tidak mungkin bertentangan dengan akal. Karenanya, Syekh Musonef cenderung menguatkan bahwa kewajiban zakat harta benda dagangan termasuk hal-hal yang meyakinkan, bukan hal-hal yang bersifat dhanniyah atau dugaan. Meskipun ulama menyatakan sesungguhnya orang yang mengingkari kewajiban zakat komoditas perdagangan tidak menjadi kafir karena kewajibannya masih diperdebatkan. Pernyataan ini benar. Andai kata seseorang berkata, saya tidak berpendapat wajibnya zakat atas komoditas perdagangan, saya tidak berpendapat wajibnya zakat atas komoditas perdagangan, maka kita tidak boleh berkata kamu telah kafir. Tetapi jika ia mengatakan saya tidak berpendapat wajibnya zakat emas dan perak, maka dikatakan kepadanya kamu telah kafir karena mengingkari. Nah, masalah-masalah khilafiyah, perbedaan pendapat tentang cabang-cabang zakat tidak bisa menjadikan seseorang yang mengingkarinya menjadi kafir. Sebagaimana
kita tidak mengkafirkan seseorang yang berpendapat tidak wajibnya zakat perhiasan.